wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen pelanggan akan menjelaskan mengenai bab organisasi CRM atau kepanjangan dari Customer Relationship Management. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raudatul Nikmah, NIM 202. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tujuan CRM. Tujuan CRM yang pertama yaitu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan, kemudian menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan, kemudian menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai model konseptual. Model konseptual membahas 3 faktor penting yang menentukan kesuksesan implementasi CRM, yaitu terdiri dari 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor-faktor organisasi, yang terdiri dari struktur organisasi, re-engineering proses, cross-functional cooperation, dan budaya organisasi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sumber daya manusia, yang terdiri dari dukungan dan komitmen manajemen, kemudian komunikasi dan interaksi, kemudian pelatihan tenaga kerja, dan pemberdayaan karyawan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor teknologi. Teknologi memainkan peranan penting dalam implementasi strategi CRM. Fokus utama dalam implementasi CRM adalah integrasi sistem yang berfokus pada pelanggan untuk mendukung visi strategi perusahaan. Teknologi CRM memungkinkan manajemen untuk mengelola data pelanggan dan mengetahui informasi serta pengetahuan tentang pelanggan. Tanpa teknologi akan sangat sulit untuk mengimplementasikan strategi CRM karena interaksi pelanggan dalam segala hal memerlukan penggunaan teknologi seperti email, telepon, web, dan call center. Untuk menyimpan informasi tentang pelanggan dan menganalisa informasi dalam strategi pemasaran, teknologi memainkan peranan yang cukup penting, sehingga dapat disimpulkan teknologi dapat meningkatkan implementasi strategi CRM. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yakni tentang jaringan dan organisasi virtual. Organisasi virtual merupakan sekumpulan dari individu, kelompok, unit organisasi, dan bergantung pada tautan elektronik untuk menyelesaikan proses produksinya. Dan di dalam organisasi virtual ini, pegawai tidak harus memakai seragam atau atribut perusahaan, tetapi pegawai tersebut dapat dianggap sebagai bentuk organisasi yang berbeda dan melaksanakan tujuannya. Istilah organisasi virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanur Faldrun Alhamam, NIM 228 MBS 5E, akan menyampaikan materi tentang CRM atau Customer Relationship Management, atau biasa disebut dengan hubungan manajemen pelanggan. Oke, langsung saja. Di sini pada CRM kan sudah dijelaskan pengertiannya, yakni untuk salah satu strategi pemasaran atau mendapatkan kepuasan pelanggan. Jadi nanti manfaatnya kan akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan menambah rasa kepercayaan pelanggan itu terhadap produk atau bisnis yang kita miliki, atau ya ke perusahaan kita lah lebih tepatnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang hubungan internasionalnya. Jadi pada era globalisasi ini sangat diperlukan hubungan dengan pelanggan. Sebuah perusahaan itu membuat hubungan dengan pelanggan, yakni untuk menarik pelanggan agar tetap atau bisa lebih percaya dengan perusahaan yang kita miliki. Hubungan internasional jadi tentunya memiliki hubungan yakni hubungan antara pelanggan satu dengan pelanggan satunya hingga hubungan ke pelanggan secara internasional. Jadi contohnya itu seperti halnya perusahaan Toyota. Jadi perusahaan Toyota itu juga memiliki strategi yang sangat baik, yakni untuk mengembangkan manajemen pelanggannya. Jadi dengan mereka juga mengadakan CRM untuk
yang digunakan sebagai nanti agar produk Toyota atau yang mereka miliki itu dapat berkembang di pasar nasional maupun internasional. Jadi dengan membuat seperti semacam survei kepuasan bagaimana antara pelanggan yang ada di internasional yang bahkan ada di manapun itu, dibuat survei, terus akhirnya nanti ditentukan strategi kekurangannya apa, yang diinginkan dari pelanggan yang di sebelah sana itu apa, di sini apa, itu dilakukan dengan baik. Jadi itu sangat penting sekali pada era globalisasi seperti ini. Jadi nanti manfaatnya perusahaan yang kita miliki itu bisa berkembang pelanggannya itu baik di nasional maupun internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Notianing NIM 233 akan menjelaskan tentang struktur organisasi di CRM atau dalam manajemen pelanggan. Diketahui dalam manajemen pelanggan itu terdapat struktur organisasi berdasarkan bagian-bagian tertentu, diantaranya ada struktur organisasi berdasarkan letak geografisnya, berdasarkan produk, ada juga berdasarkan pasar dan berdasarkan pelanggan. Perlu diketahui pimpinan divisi penjualan menjadi atasan setiap struktur organisasi. Oke, yang pertama yaitu organisasi berdasarkan letak geografis. Di sini atasannya ada pimpinan divisi penjualan, lalu di bawahnya itu ada manajer penjualan regional, dan di bawahnya lagi itu ada staf penjualan wilayah. Selanjutnya yaitu yang kedua, organisasi berdasarkan produk. Di sini ada atasannya sama pimpinan divisi penjualan, lalu di bawahnya ada manajer penjualan produk, di bawahnya lagi ada wiraniaga yang produknya dibagi-bagi. Kenapa? Ketika jumlah lini produk meningkat dengan cepat dan teknologi juga semakin maju, perusahaan akan membagi wiraniaganya itu menjadi beberapa kelompok. Jadi di sini wiraniaganya ada dibagi menjadi kelompok produk 1, produk 2, dan produk 3. Ya. Selanjutnya yaitu organisasi berdasarkan pasar. Atasannya tetap yaitu pimpinan divisi penjualan. Di bawahnya ada manajer penjualan rumah sakit, ada manajer penjualan industri, juga manajer penjualan sekolah. Di bawahnya lagi dalam manajer penjualan rumah sakit ada wiraniaga rumah sakit. Sedangkan di manajer penjualan industri di bawahnya ada wiraniaga industri. Dalam manajer penjualan sekolah di bawahnya yaitu ada wiraniaga sekolah. Ini ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada organisasi berdasarkan ukuran pelanggan. Atasannya tetap yaitu pimpinan divisi penjualan. Lalu di bawahnya ada manajer pelanggan kunci dan manajer penjualan umum. Di bawah manajer pelanggan kunci ada manajer pelanggan kunci nasional. Lalu sedangkan di bawah manajer penjualan umum ada tim penjualan regional dan pelanggan kunci regional. Seperti ini strukturnya. Sekian penjelasan struktur organisasi manajemen pelanggan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi yang selanjutnya, saya Anggita Sufarawati Zuniasita, NIM 234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Key Account Management. Manajemen sendiri merupakan strategi yang digunakan oleh pemasok untuk menargetkan dan melayani pelanggan potensial dengan kebutuhan kompleks dengan menyediakannya dengan spesial perawatan di bidang pemasaran, administrasi, dan pelayanan. Dalam Key Account Management, orang yang mengelola akun atau pelanggan berperan mengelola keseluruhan interaksi antara pemasok dan pelanggannya. Selanjutnya adalah keuntungan dan bahaya Key Account Management.
Keuntungannya, dalam key account management terdapat meningkatkan layanan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, dapat mengetahui situasi yang lebih kompleks, menghindari biaya switching, dapat menyesuaikan penawaran, dan sistemnya terpadu. Key account management meskipun memiliki keuntungan, namun tetap juga ada bahayanya. Antara lain, pertama, ketergantungan pada satu atau beberapa penjual dapat menyebabkan masalah pasokan jika penjual mengalami kesulitan produksi atau pengiriman. Kedua, melakukan bisnis dengan penjual yang sama dalam waktu yang lama dapat menyebabkan pada pihak pemasok sehingga menghasilkan tingkat layanan yang lebih rendah. Hubungan yang terjalin dengan penjual yang sama dapat menyebabkan kepuasan pada dan sehingga menghasilkan peluang yang tidak terjawab dengan perusahaan bagi lainnya yang lebih efisien dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rahman dengan NIM Target 245. Di sini saya akan menjelaskan poin materi terakhir yakni tentang tim penjualan. Nah, dalam sebuah organisasi tentu dapat dilihat bagaimana organisasi tersebut dapat mengambil tujuan atau keputusan yang baik untuk perusahaan tersebut. Nah, maka dalam sebuah organisasi tentu memerlukan penjualan atau pemasaran yang baik. Nah, di sini maka dibentuklah tim penjualan. Nah, dalam tim penjualan ini tentu memerlukan tidak hanya satu individu, maka dibentuklah tim. Nah, anggota dari tim penjualan ini terdiri dari manajemen engineering, ada logistik, R&D, tim penjualan, serta lainnya. Nah, seperti contohnya organisasi eksternal itu seperti jasa konstruksi bangunan itu terdiri dari ada ahli IT, ahli mekanik, ada ahli telekomunikasi, serta ahli-ahli lainnya. Nah, di situ tim penjualan dapat dilihat bagaimana mereka melakukan usaha tim sebaik mungkin. Rangkuman dari organisasi CRM menentukan organisasi itu sesuai atau tidak. Nah, dalam organisasi berbasis TIK ini disebut sebagai Key Account Management atau KAM. Nah, tugas dari Key Account Management ini adalah menentukan potensi pelanggan atau melakukan interaksi dengan pelanggan. Tujuan dari KAM ini adalah mengetahui seberapa banyak target atau jumlah produksi yang harus dilakukan, sehingga perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak sumber daya yang harus dialokasikan, sehingga perusahaan dengan pelanggan dapat berkomitmen. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.